Guys, can budang KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa ta'wila. Allahumma ja'alni fasahatan lisani wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa 'allimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala ta'ala aidan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'uhu. Al-ayat surahul azim. Wallahu a'lam bi haqiqati muradih. Ashabul fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah wa naqsabandiyah ma'ahad Suryalaya, pangarsa guru agung Abah Sepuh, Abah Anum, khusus zahiran wa batinan Abah Awas, nafa'na wa iyahum bi ilmihim wa bi karamatihim. Nas'aluka al-ijabah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, muliakan para wakil talqin, khusus pengresa Abah Jagat. Semoga beliau senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ikhwanku yang terkasih, mudah-mudahan berkusah kosen. Sebetulnya Ramadan 1 ini bagi kita tidak aneh. Kenapa? Karena berkat karomah guru agung semua bulan ternyata diramadankan. Jadi podo air sebetulnya. Paling yang beda dua. Satu pola makan, dua pola tidur. Unggul beda nanti. Kurang gitu. Pola makan ada istilah yang disebut dengan iftar sama sahur. Padahal sahur itu funten, catat dulu. Teu aya pakuat pakaitna dengan perintah makan, enggak ada. Swear. Perintahnya sahur itu apa? Bangun sepertiga malam lebih pakai itu dahar ngomong box. Mantakan barang tuangna daharna sunnah. Hanya dengan seteguk air boleh saja lamun kuatna. Ngantor aja ke Indonesia istilah sahur dikacaukeun, dikantetkeun jeung istilah makan. Jadi makan sahur na leungit torojo cilaka. Sahur syekh oge cukup makan teu ngalepok. Pan urang da ahli lawan bokeun. Udah kiceupna ieu oge. Hiji da bedana teh tah. Padahal perintahnya sahur teu ada tenang. Kuat mah. Ayo mah ayo sahur torojo kana kecok. Tapi kumaha. Geus teh nanti wae. Nu kadua ada pola makan ketika berbuka puasa, ada yang disebut dengan istilah iftar. Iftar teh tajil geuningan. Itu ada hadisnya, ada. Lis-shaimi farhatani, farhatun nyendal iftar wa farhatun nyendal liqa'i rabbih. Ini kudu dijeroan. Farhatun nyendal iftar, kebahagiaan orang yang berbuka puasa itu pertama iftar. Makanya mohon maaf, guru agung mah punya ekspresi unik ketika dur maghrib, ketika ada ayo lama lain memang ada mesti pembukaan ini kolok candir SOB bala-bala ngaloncong sekala bala ngani ngalpo
Wah, padahal ada yang lebih agung apa? Wah, farhatun indah lihat qol rabbi, ini yang harus diperdalam. Kalau ukuran di korehan dari pembarisan. Yang ma'alaikumullah, yang satu lagi ada perbedaannya, yaitu pola tidur. Pada Ramadan satu ini mohon maaf, kok nguap lebih sering. Ai tidur amat, geus buku, tenang oke langsung. Kenapa? Karena secara farmakologis itu otak kita kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen geunai. Wah. Dalam umah why. Tadi kita geus beak suara hiji dah. Karena mulai terus akhirnya pelor di mana nempel. Kenapa yang nempel di ieu mah dikir. Tapi kan pahili dikir kopi aja. Hah? Dikir kopi, dikir kopi mah sarang ieu mah sarang. Pajarkeun buku pemuntir sing horeng lalai bariji. Pajarkeun tunggul teh dikir sing horeng kelai bariji. Kecelak. Adi tolong aya dua. Sing horeng anu kecelak teh aya dua, Kak. Ka hiji anu nyurucun teh gampang. Lain kamu tina panut pasti geus juring geuning. Aya nu hiji deui mah lain, nyurucun teh lila. Kecelak. Dikir merah, oke lagi gak lain. Dikir oke sorangan, ieu aya sorangan. Amin ya rabbal. Duwe aya hadisna padahal hadis palsu cenah cek ahli hadis. Cenah cek ahli hadis bae tapi ahli hadis. Ya rahimahumullah, pada khidmah ilmiah yang 2 bulan yang lalu pada saat meletus balon hijau, kita sudah diberitahu bahwa untuk kita setarnya itu adalah dari ma'rifat, syariat, tarekat, hakikat, opat. Awas dulu ayat kalimat syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, maksiat. Wah katakan ya teman. Mulai yang katakan tuh lu kesenjuna ini ada hari biasa. Wah mau katakan. Cukup apa? Syekh Zainal Arifin opat. Nu 5 ijazah kasaha Syekh Junaidi. Oh jawari. Dijamin moal kuat. Beda mako. Jadi makrifat yang pertama di situ adalah makrifat sebagai makom, bukan makrifat sebagai hal. Kalau makrifat sebagai makom, wayahna kita harus definisi ulang makrifat sebagai makom. Makrifat sebagai makom sebagai syarat pancatan yang kalau kita tidak menginjak tanjakan itu, yang lain tidak akan dapat. Itu makrifat sebagai makom. Makanya sebagai syarat pemakai sirit. Tadi ada program spiritual, penalongin. Jadi program spiritual, makrifat sebagai makom itu adalah sebagai syarat. Apakah itu? Definisi ulang. Makrifat sebagai makom adalah kemampuan untuk memiliki kepekaan rasa, merasakan bahwa Allah itu lebih dekat dari segalanya, bahkan Allah lebih dekat daripada ulat yang ada di lehermu. Kalau itu tidak dirasakan, berarti makrifat sebagai tahap awal punten awas. Punten. Harus disetak ulang. Nah, tuh isi juga segitu. Halo? Dina akuarium eno? Ayalah. Tinggali kalakuan lauk, hirup pagiling gisik jeung cai, hirup ku cai jeung cai. Beurang jeung cai, penting jeung cai, tapi manehna nanyakeun mana ari cai? Panji lauk. Saat teh. Lauk maneh. Allah teh mah di mana? Mata waspada. Kalau ada lambang ikan, ulah gagabah bahasa Jermannya. Kenapa?
Ambeden aja Pak. Saha? Oh, ngaku enak. Kan kalau aku itu pelong, eta laut saya di kagungan apa? Belenggu bisa jadi ada. Lambang ikan itu luar biasa. Nabi Musa ketika berguru kepada Khidir, bahkan beliau itu nabi dipaksa oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir. Musa gengsi. Ayo nggak sepang pinter, asa pang pinter. Akhirnya apa beri? Nabi Khidir. Terakhir kata Nabi Khidir, pek beri kain, tapi teangan ayah lambang, budi bere lambang, lambang laut. Jangan Nabi Khidir, awas. Apalagi tuh yang ada di sana, tuh. Halo, iwak telur mata siji, itu lebih luar biasa lagi. Sebetulnya kalau orang nyari-nyari mursyid, ningali renu eta, nah, itu toh kemursidan itu lihat, tapi itu ada tandanya. Tandanya kemursidan karena hirqoh itu lihat hanya ada 3 di dalam torekat. Beda dengan kekhalifahan. Mun khalifahan mah 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Asup karena torekat. Punten, nu hiji pasti tereliminir. Maka dina torekat mangan 3. Abu Bakar, Umar, Ali. Mana torekat Utsman? Oh, tuh tinggalin ceplak tuh di luhur. Itu silsilah papai kata mantan diri lain pulang guru tahu banyak bahasa Arabnya nah ini siapa lupa tinggalnya iyo lauknya hari itu nah kalau dengan diu hari makanan hiji Allahu Akbar itu semua adalah tanda-tanda untuk makrifat. Amin ya Rabbal. Jelas? Jadi yang disebut makrifat sebagai makom kepekaan rasa untuk merasa bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat yang ada di leher. Dekatnya sampai tidak bisa diindra oleh indra lahir. Haji Isep kalau begitu suka kau patuan katingal dikasih dan dia. Dah jauh. Soalnya pun tanggal kedak kiri. Kian kan tahu ketika oh ada kira ketika ini aku lebih dekat daripada itu wajar tidak bisa diindra oleh mata. Kalau begitu indranya oleh apa? Oleh rasa. Oleh rasa. Makanya olah rasa, ngaji rasa. Nuntut ngaji rasa, maka manehna teu gablek rasa. Halo? Gablek rasa. Rasa naon? Halo? Halo? Rasa nunutan deui wae. Rasa. Bagaimana cara mengasah rasa? Harus ke pusat rasa. Pusat rasa di mana? Pusat rasa adanya di dalam diri manusia. Maka masuklah ke dalam dirimu. Karena curugnya lo ditemukan ke dalam dirimu, gitu. Bisi masuklah ke dalam dirimu. Harapan ibu-ibu kukumu ya. Karena tahu, karena korehan rasa. Halo. Sejunan dia ada mana? Waktu itu pernah saya katakan, maka modalnya untuk kita bisa mengolah rasa harus punya kendaraan untuk masuk ke dalam diri kita. Maka kita sudah ditalkin, itu modal. Awas sudah modal. Modal tinggal ditalkin di modal sendiri. Diberi modal, jadi modal. Jamaah rahimakumullah, ketika kita ditalkin maka itu sudah ada modal. Kumaha mun kasalaki can ditakin pada waktu itu sudah saya bilang teu kudu disunatan deui bahwa ka dieu sinata atau disunatan deui bahwa kuliah ngajuru data dige punten ku rasa dokter suhu ditaruh si ibunya apa Bapak jawabannya tanya nya ahana naon dalam dawon setengah menteri itu mah golongan XXXL kuduan setengah so kajian teuing ka Cikoneng asal balanya ani warung kajian teuing gablek salaki goreng asal goreng setengah ngacu gitu daripada beli kaset
tapi ban motor dan itu daripada gablek salaki kaset tapi lebih dan jero kolorna gitu. Yang penting rasa nyambung gitu deh. Tetur di sana deh, umur kali takin sekali takin tentu 2 kali, 3 kali dan seterusnya terus. Maka dengan takin ini kita sudah diberi modal. Itulah makrifat awal. Kenapa? Suka ada ikhwan yang salah kaprah, ini harus diluruskan. Karena setelah ditakin merasa sudah selesai. Geus ditakin, geus makrifat. Geus urusan saya geus dibereskeun ku apa? Teu kudu sore-sore teu indah ya apa? Mata teu bekeun ka aya wakil takin jeung ikhwan balagogo ge teu meuleun ka apa? Apa jadi pandeuleuhan? Mikir sia. Jadi dengan ma'rifat yang mana itu? Itulah ma'rifat sebagai makom dasarnya hadis Rasulullah. Al-ma'rifatu asasi. Ma'rifat adalah modalku kata Rasul. Ditaki ma'rifat berarti diberi modal. Kalau diberi modal minimal tolangkeun atuh panggil box. Minimal dengan modal itu hutang kalian yang terbesar kepada Allah lunas. Boga hutang tak? Enggak. Boga? Gaduh? Beda kicau nah. Lain hutang duit kumpul, hutang duit masa panjang hidup bisa kena dibayar. Hutang yang terbesar adalah begitu kita akhir balik. Hutang yang terbesar kita adalah bagaimana kita itu wajib mengenal Allah. Begitu kita lahir ke dunia, begitu kita akhir balik, awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bisyaqani. Kewajiban yang pertama, hutang terbesar kalian ketika lahir ke dunia, ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat hutang terbesar. Mau bisa bayar, lamun naon teu dibere modal, kusaha tah kudu sahabat. Itu ma'rifat yang pertama. Kakara we ti dinya mah awalud dini ma'rifat biji. Oh itu Pak Ustaz cumun. Kalau ma'rifat sebagai modal, blok setarnya itu kita harus dari mana? Ngamimitianana eta ma'rifat di mana? Ngamimitianana ma'rifat hiji berdasarkan hadis syariat idda binafsik summa ta'ulu hadis orang. Mulai dari dirimu sendiri baru ke sekitar dan keluargamu. Kenapa? Apa tadi? Untuk mengasah kepekaan rasa rohani jangan keluar dari diri. Kenapa? Harus menyelam ke dalam diri. Berarti ma'rifat sebagai makom dimulai dari ma'rifat mengetahui tentang rahasia jati diri. Yang kedua dasarnya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wayahna ibarat jero we saeuting tong dudukan geus beda hijaunya. Halo? Ini harus diketahui oleh para ikhwan semua. Jangan kaget kalau keterangan yang tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu oleh para ahli hadis itu dibilangkan. Bahkan itu dianggap hadis palsu. Kenapa bisa begitu? Karena para ahli hadis itu ilmunya, mohon maaf, kita ngomong akademik sedikit, artifisial, artifisial itu apa? Artifisial itu positivistik, kudu aya wae bukti. Selain ada evidence dan bukti, maka harus ada saksi. Siapakah itu yang meriwayatkan? Ada yang meriwayatkan, meriwayatkan oge belok dari aku, maka kata. Kalau tandingan limat al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam di tehanan di Korea, dimimiti kitab hadis sahih, tapi keungka kitab musnad teu kapangi, mata cek ahli hadis teu eta. Kata ini hadis maudhu, ini hadis palsu, ini hadis palsu. Kumaha tuh ajeuna cara ngajawabna? Akeun wae eta memang ilmu hadis mah kitu. Makanya nanti kita akan melihat. Selidik punya selidik dari hasil riset ditemukan ternyata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu adalah kawal seorang imam yang namanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Siapa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi? Dia adalah seorang sufi, dan karena kesufiannya diangkat oleh Allah sampai kepada derajat kewalian. Sampai kepada derajat kewalian beliau adalah kasyaf. Karena kasyafnya beliau
maka setiap kata-katanya setajam kata-kata Rasulullah. Siapa yang mengatakan begitu? Sayyidina Arifin lain, Sahah Imam Nawawi yang mengatakan begitu. Siapa lagi? Imam Suyuti yang mengatakan bahwa Yahya bin Ma'in itu adalah seorang wali di zamannya. Meskipun ini belum diakui oleh para ahli, karena masih sanksi. Benar nggak ini kata-kata Nabi? Karena di dalam kitab-kitab tadi nggak ditemukan. Akhirnya baru dikelirkan oleh siapa? Oleh salah seorang ulama, Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu adalah seorang pakar hadis. Tetapi kemudian beliau penasaran karena beliau sering berinteraksi dengan ahli sufi. Kata-kata sufi ini dahsyat. Akhirnya beliau belajar tasawuf. Dari belajar tasawufnya ini luar biasa. Beliau juga kasyaf. Beliau juga sampai kepada tahap wali. Karena kasyaf sampai kepada tahap wali, maka beliau sering ru'yah shadiqah, sering ketemu dengan Rasulullah. Pada saat dia ketemu dengan Rasulullah, disitulah di mimpi ru'yah shadiqah itu beliau tanya, ya Rasulullah, aku ini lagi kesulitan. Ada kata-kata yang ini bukan hadismu. Aku cari di sini tidak ada. Ini benar nggak adalah kata-katamu. Jawab Rasulullah, tidak. Ibnu Arabi, itu adalah kata-kataku. Kaget. Siapa? Maka saking kagetnya, kencang mencari takmin. Kamu serius tuh? Mau bangun dia dalam keadaan kaget dan malu. Malu karena beliau sendiri pernah mengatakan bahwa kata-kata ini bukan hadis. Tapi setelah mimpi ru'yah shadiqah itu, dia itu yakin bahwa ini adalah kata-kata Rasul. Bapak masih ingat ketika saya di hikmah ilmiah keberapa, metode sufi itu dalam menyelami kebenaran itu ada 4, berbeda dengan ahli syariat. Metode keempat etana dipakai. Akhirnya beliau meyakini hanya ketika diungkapkan kepada para ahli hadis agar dipercaya. Itu sebab maka hadis-hadis seperti ini disimpan di dalam bab fatwa. Pada generasi berikutnya, mudah Pak, ahli hadis belajar tasawuf, ahli tasawuf belajar hadis. Nah, sopara saya juga tadi. Sekali tasawuf ya hadis, sekali hadis lain siap katamu itu Pak. Akhirnya ada generasi berikutnya yang saling belajar. Itulah yang disebut sufi muhaddisin. Siapa pelopornya? Yang tadi Ibnu Arabi. Siapa lagi? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Siapa lagi? Ada yang luar biasa adalah Imam Al-Murado. Itu puncak. Dia ahli hadis dan juga luar biasa beliau belajar sufi. Bahkan ada murid sufi terkenal, legendaris. Siapakah itu? Pengarang hikam siapa? Ibnu Athaillah. Dia punya murid ahli hadis dan itu jadi sufi yang luar biasa. Siapa? As-Suki. As-Suki itu diajarkan langsung kepada yang mengajar hikam. Maka dari sejak itu muncul kitab-kitab. Siapa? Banyak. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Al-Ghazali. Itu kitab-kitab legendaris. Nah, hadis-hadisnya itu didapat dengan cara yang seperti itu. Balik dari tadi. Pak Izzat, kalau begitu, kalau sekarang iddah binafsi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, berarti ma'rifat sebagai makom kita harus menelisik diri sendiri dulu. Mantakan punten ulah wakalo bangahalelang lamun can apal karena saja tina urang. Ulah loba ngahariring lamun can apal karena saja tina kuring. Sabab halelang lain urang hariring lain kuring. Halelang sorak nu mahawenan hariring sorak nu mahaweni. Nu ngancing dina diri, nu sumaramah dina bayar, nu centul dina kalbu, nu jeng-jeng dina angan-angan. Teu jauh teu deukeut, teu jauh jeung deukeut gaduh mantenan. Ku sabab kitu lamun arek makrifat diri nu jauh geura deukeut, nu deukeut geura deuheusan. Cirina satantung diri rubakna saluas awak beratanya aya naon aya saha dina diri eta hakikat makrifat kana diri. Update status
Masih ingat khidmah ilmiah saya pertama di sini. Ketika waktu itu saya bingung, saya harus ngebahas apa karena di sini ahli ilmu semua. Cek simpuling banyak ahli guru agama. Itu adalah diskusi. Kok diri itu sehebat itu? Sehingga Maha Guru mengatakan, jangan tong ningali ka luhur, tong ningali ka anak. Dalam kajian diri, lamun hayang rasa-rasa. Kenapa? Ada jawabannya. Apa itu? Diskusi. Banaitu fi jawfi ibni Adam qasran wa fil qasri sadran wa fi sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi sahofan wa fi sahofi luban wa fil lubi siran wa fi siri anak. Jadi lamun urang hayang makrifat kana diri nah kudu ngoreh rahasia diri sabab kata Allah, aku bangun istanaku di dalam tubuh setiap anak Adam itu ada istana. Lamun kita tuh aja urang tuh masuk kana istana eta atuh sumur. Di mana aja eta istana? Ayana di mana aja eta istana? Mun jauh rek dijuk-juk muangan rek teh. Deueur belaan kunang itu kue peraan kunang dana. Arek naon ieu? Di mana aya eta istana? Jawabanna dina nu kadua. Banaitu fi jawfi ibni Adam qasran wa fil qasri sadran. Istana itu gerbangnya ada di dalam sodron. Sodron itu apa? Dada. Makanya luar biasa. Kumaha carana muka eta rahasia dada. Didinya guru agung urang kalawan dijabarkeun ku pangarsa Mah Guru Agung ngarang kitab Miftahus Sudur. Kira roti pawah pribadi yang rada gawat kalau dia sama rezeki Pak. Nah rezeki itu bisa dipotong, puasa mah bisa dipotong, itu masalah. Halo? Entar jika kalau baru batal teh gitu Kang balik di dia, nah orang tuh selalu ilmi, pengalaman nggak sopa. Nah orang nyimpang yuk, kemana? Ke warung berangkat siap harga puasa. Puasa mah bisa dipoto, rezeki mah bisa dipoto, cek pikir-pikir balik di dia kayak pandiri lain kangen di warung Tegal biasanya bonjotnya dekat tinggal suku nah daerah apa kurangnya tapi lemcemennya dirinya kalau kalian masalah apa sehingga orang rahasianya ya dirinya masuk tadinya nanti mana tuntunan di mana baca kitabnya tahu sudur sok balik diri bukan juz 1 pasal 3 al-fasl salis nerangkan tentang al-bayan baina talqin wal ahdi papai terus kan itu nah pakai kaca pembesar waktu itu Pak bisi gimana awal dirinya rahasia hari para wakil talqin mah gue sekali maksudnya bohong. Kalimat bohong. Balik lagi baca dirinya. Apa itu saja? Pibayani takin wal ahli. Terus apa? Engke muka panggil gitu, muka panggil. Sampai itu kita sakti luar desa. Tahun 91 saya diberi itu oleh Pak Desa Aparano dengan buku kecil yang kuning. Jadi baru lama membawa etak kitab suci nanti. Serba bakti ya kene kapan rasa ingkang bakar ya guru itu bakal bikin kan dulu tidak pun 80 sama ini lamun geus beres mata lamun ngaji geus geus katingali barininya engke lamun aya hadis kursi disadana kieu ana inda munkasir qulubuhum aku bersama orang-orang yang munkasir qulubuhum. Masya Allah, saya membawa kitab yang sering banyak dihina orang itu, maaf karena tipis. Bila muka kiai kita disuruh paham, lamun kanal. Ia membawa kitabnya tak seperti entoming yang musajid, yang mau gak tegan aja nunggu dihina. Nah, cina lo membawa kitab gitu, cuma kita ningali kanal, ada mau dijauh kawan.
ulama yang sampai sekarang saya cari bekas petilasannya, wallah itu tidak ada. Dan itu masih di sini di sekitar Jawa Barat. Di mana? Mualiyah. Oh, Pak. Kata beliau, kaset Qalbul Mukminin Baitullah, berarti lamun hayang kapanggih jeung anu boga Baitullah asup ka dinya. Ai Baitullah rahasiana dina qulub. Pan Qalbul Mukminin Baitullah ngan di dinya qulubuhum. Qulubuhum teh rata-rata ulama syariat menterjemahkeun balik deui dobir teh ka jelema lain kaset. Jadi lamun urang bisa mun kasih roh itu memecahkan teka-teki tentang qulub. Si orang qulub teh teu nyarangan loba di jalan teh nyata ya istana eta hanya menemukan satu ulama. Dan kembali saya menemukan itu di sini. Siapa yang membawa? Tuh saya Junaidi. Aduh. Masya Allah luar biasa. Berarti rahasianya di situ. Nah, ketika kita masuk dari situ, mappingnya awalnya dari mana, terus ke mana, tina latifah mana, didinya aya naon, kapan itu saha, herder naon, numaturan saha, engke kapan itu, herder naon, nafsu, ditukangna saha, aya latifah. Maka si nafsu jeung si latifah ngaranna awewe unggul sok amaro, lawama, sawiyah, saudah teu asup sia. Itu jadi ditukangna aya latifah. So latifah naon latifatul qalbi. Latifah naon latifatul ruhi. Eta patukang-tukang teh jeung si nafsu. Saha nafsu nu kamari teh ya nusuk ngenap-ngenap handapeun susu. Tuan ibu susu bulan puasa aja. Eta nafsu. Tewak si eta herderna. Di mana geus ditewak taklukkeun ke manehna bakal jadi herder urang ka manehna teh kudu ngabdi ka urang ya latifah. Menurut ke mana enak, kumaha enak. Halo? Kau pikir hobi. Tinggal dengerin sorangan. Halo?